saya Nurul Sakinah dengan NIM 8775455622. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana saja untuk melihat pertumbuhan, perkembangan, serta perkembangbiakan makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini khususnya praktikum saya itu tentang pertumbuhan serta perkembangan dari tumbuhan. Nah, tumbuhan yang akan saya amati nanti yaitu kecambah dari biji kacang hijau. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum ini ada yang pertama tentunya biji kacang hijau, terus medianya, ada air juga sama tempatnya, serta media tanamnya kita gunakan adalah tisu di sini. Selain itu juga ada alat tulis ya untuk mencatat perkembangan dari pertumbuhan kecambah kacang hijau ini, serta ini juga ada gunting, penggaris, dan juga selotip untuk menempelkan label pada botolnya ini atau tempatnya ini. Praktikum ini adalah biji kacang hijau ini kita rendam di air yang sudah disediakan selama 1 malam. Kita tunggu ini selama 24 jam lebih, 24 jam atau lebih kurang ya. Nanti kita lihat pertumbuhan dari biji kacang hijau ini apakah dia nanti bertunas atau bagaimana. Halo, balik lagi dengan saya di hari kedua kita praktikum. Nah, kemarin kita udah merendam biji kacang padinya ke dalam air, tapi karena kemarin tumpah jadi saya ganti medianya ke dalam untuk kapas, bukan kapas, tisu guys. Jadi udah bisa dilihat bahwa biji kacang padinya ini udah mulai bertunas, udah ada kecambah. Lihat aja sendiri di sini. Langkah selanjutnya kita pindahkan ke dalam media yang lebih besar dengan cara tisu, beberapa tisu kita masukkan ke dalam ini. Kemudian dikasih air biar tisunya lembab. Nah, kalau udah dipastikan lembab, kita tinggal kita pindahkan kecambahnya ini ke dalam wadah. Nah, karena hari pertama kita harus mengamati bagaimana bentuk kecambah dan serta mengukurnya. Kita ukur dulu tingginya, bahwa tinggi kecambah hari pertama setelah direndam itu adalah 6 mm. Pengamatan pertumbuhan dan perkembangan biji kecambah kacang padi. Oke, untuk hari ketiga ini kacang hijaunya sudah mulai tumbuh banyak ya. Jadi tinggal kita ukur. Untuk akarnya sendiri sudah setinggi 12 cm, 12 mili, 12 mili. Batangnya sudah 15 mili dan sudah memiliki 2 daun. Kembali lagi untuk hari keempat kita praktikum ini sudah mulai tinggi dan kita lanjut ukur. Tingginya sudah setinggi 12 mm atau 1,2 cm dan batangnya setinggi 72 mm atau setinggi 7,2 cm. Oke, balik kita ke hari kelima kita praktikum. Nah, teman-teman lihat ini dia sudah tinggi-tinggi. Kita lanjut ukur. Untuk akarnya ini kita sudah sulit untuk mengukur panjang akarnya karena teman-teman bisa lihat ini akarnya sudah ngelilit dan udah sangat panjang. Jadi kita tinggal ukur batangnya aja lagi. Sudah mencapai 17 cm atau 170 mm teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke hari ke-6 kita mengamati pertumbuhan kacang hijau ini. Lanjut kita ukur panjang batangnya. Oke, untuk panjang di hari ke-6 ada kisaran 21,7 cm, 21,7 cm atau 217 mm. Nah, sedangkan akarnya sudah seperti ini. Daunnya sudah mulai membuka ya teman-teman dan berwarna hijau. Nanti kita balik lagi ke hari ke-7. Oke, masuk kita ke hari ke-7. Mari kita ukur lagi panjangnya. Tingginya sudah mencapai 23,6 cm atau 236 mm teman-teman. Dengan ini daunnya sudah menghijau tapi masih kecil-kecil, banyak yang belum kembang dan batangnya sangat panjang dan mulai mungkin karena kekurangan cahaya matahari langsung. Oke, nanti balik lagi kita ke hari ke-8. Oke, masuk kita ke hari ke-8 kita melakukan pengamatan. Nah, ini saya lihat tumbuhan kacang hijau ini sudah mulai layu ya teman-teman, daunnya udah banyak yang patah-patah nih. Seperti ini. Kita lanjut ukur ya. Sekitar 24 cm teman-teman. Nanti kita lihat lagi di hari ke-9. Bye. Oke teman-teman, balik lagi kita ke hari ke-9 kita pengamatan. Ini di hari ke-9 daunnya sudah semakin banyak yang layu ya teman-teman. Kita lanjut ukur lagi. Oke, untuk hari ke-9 itu tingginya ada di kisaran 25,2 cm teman-teman atau sekitar
252 mm. Oke, lanjut lagi kita ke hari ke-10. Tingginya pada hari 10 sudah mencapai 25,8 cm. Dengan daunnya sudah mulai banyak yang busuk dan patah-patah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita balik lagi ke hari 11. Ke 11 kita melakukan pengamatan. Ini daunnya sudah mulai banyak yang semakin rusak dan busuk ya, mungkin karena kekurangan nutrisi dari tisu ini. Lanjut kita ukur. Oke, untuk panjangnya itu ada di kisaran 26 cm atau 260 mm teman-teman, di hari ke-11 ini. Oke, lanjut kita hari ke-12. Lalu teman-teman, balik lagi kita ke hari ke-12. Kita melakukan pengamatan. Ini teman-teman bisa lihat sudah banyak tumbuhannya yang rusak, dan juga saya tidak tahu kenapa, apakah kekurangan air, tapi untuk media ini masih lembab. Apakah karena kekurangan zat nutrisi yang tidak dipenuhi oleh tisu ini? Lanjut ukur. Untuk tingginya sudah mencapai 23 cm teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi kita ke hari ke-13 kita pengamatan. Itu kemarin pada hari ke-12 saya pada saat mengukur, ternyata ukurannya itu lebih pendek, batangnya itu lebih pendek dibandingkan hari-hari sebelumnya. Itu kenapa? Karena memang tumbuhannya itu sudah banyak yang rusak teman-teman, karena memang sudah besar, jadi mereka membutuhkan nutrisi yang lebih banyak, tetapi tidak terpenuhi sama tisu ini karena juga sudah banyak. Jadi akarnya ini sudah mencari-cari nutrisi, jadi mereka itu berantem ya. Sehingga ada yang mengalah seperti ini, sudah ada yang busuk ya teman-teman. Jadi kita ukur tumbuhan yang masih bagus saja seperti ini ya. Kita lanjut ukur. Kemarin 23 cm, hari ini kita ukur sudah 23,4 cm teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di hari ke-14 kita pengamatan, atau bisa dikatakan ini ada hari terakhir kita melakukan pengamatan tentang pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Nah, ini hari terakhir teman-teman bisa lihat sudah banyak yang layu. Ini kayak tanaman kacang hijau yang biasanya saya ukur, ini sudah layu seperti ini. Memang karena kekurangan nutrisi dan juga sudah banyak yang tumbuh di sini, jadi mereka tuh saling bersaing untuk mendapatkan nutrisi. Jadi harus ada yang mengalah. Di sini hanya 3 tanaman hijau, kacang hijau yang masih sehat. Selebihnya sudah rusak seperti ini teman-teman. Jadi kita ukur aja, cuman 22,5 cm teman-teman, atau 225 mm. Jadi kesimpulan hasil pengamatan kita selama 2 minggu ini adalah memang pada dasarnya tumbuhan itu berkembang, tumbuh dan juga berkembang. Yang seperti objek pengamatan kita kali ini yaitu pertumbuhan kacang hijau yang mulanya itu hanya biji, yang kemudian tumbuh menjadi kecambah, kemudian akarnya makin panjang dan memiliki batang hingga daun. Nah, tetapi pada pengamatan saya kali ini, saya mengalami kegagalan pada hari ke-8, memasuki hari ke-8, karena sudah banyak tumbuhan kacang hijau saya yang mati dikarenakan kekurangan cahaya matahari dan juga sepertinya tisunya ini terlalu lembab sehingga tumbuh jamur seperti ini teman-teman, yang membuat tumbuhan kacang hijau saya ini mati. Dan juga karena di sini terlalu banyak kacang hijau, dan nutrisi yang dihasilkan nutrisi yang ada pada tisu ini juga tidak banyak, sehingga mereka kekurangan nutrisi. Jadi akan lebih baiknya pada saat kita ingin menumbuhkan kacang hijau ini pada hari ke-6 atau ke-7, 1 minggu setelah itu, lebih baik dipindahkan ke wadah yang lebih baik, sehingga pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau itu menjadi lebih sempurna, bisa jadi sampai ke berbuah teman-teman. Jadi sekian pengamatan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.